Nama saya Sudek Wasono, ketua kelompok tani di Dusun Salam Cadimulyo Magelang ini, dan saya membudidayakan indigo vera ini termasuk ilmu yang baru, atau kalau saya kenal udah sejak 2013 atau berapa, tetapi menanam baru saja. Biasanya saya menanam seperti orang tani biasa, menanam palawija, padi, dan tanaman keras dan sebagainya. Untuk indigo ini termasuk tanaman yang baru. Tahun 2018 ya, tahun 2018 mulai budidaya indigo vera itu. Jadi tumpang sari hanya sekitar 1 bulan, setelah itu hanya tanaman indigo vera yang saya kembangkan pernah. Sebetulnya kalau dari potensi iklim tanah itu bagus sekali, mendukung ya Pak? Ya, sangat-sangat mendukung. Akan tetapi respon dari masyarakat yang selama ini memang belum ada, karena saya sendiri belum terlalu banyak memberikan informasi kepada masyarakat, karena memang ini masih dasar uji coba, makanya ya belum saya sebarkan. Dari teman saya itu kenal dengan itu Profesor Edia, itu ketemu sama saya untuk mencoba menanam, makanya coba saya tanam itu dan sampai sekarang. Pertama, saya senang dengan hal-hal yang baru. Suka tantangan gitu nggih Pak? Iya, itu tantangan apa saja kalau di bidang pertanian saya termasuk mesti paling yang baru. Terus yang keduanya, karena untuk mengantisipasi tanaman sekarang itu hama di desa itu banyak sekali, termasuk hama tikus. Itu yang luar biasa. Menanam singkong misalkan, itu tidak bisa panen karena dimakan tikus. Pohonnya juga singkongnya. Menanam padi juga begitu. Maka solusi yang paling bagus ini indigo vera ini, karena tidak akan pernah dimakan oleh tikus. Kendalanya itu banyak ya, karena berkenaan dengan iklim. Iklim tidak mempengaruhi sepenuhnya, tetapi aliran air yang menjadi kendala. Karena memang sifatnya semua tanaman itu harus membutuhkan air. Waktunya, misalkan waktunya mupuk itu kita butuh air, padahal di sini belum pasti ada air. Ya, solusinya kalau kita menanam di musim penghujan. Di musim penghujan, tetapi dengan drainase yang cukup dan tidak boleh tergenang air, cuma begitu. Di musim kemarau sebetulnya kualitasnya lebih bagus, akan tetapi kita sering kesulitan untuk mencari air untuk menyiram. Mulanya itu dari Bu Edia itu dikasih bijinya atau benihnya. Terus karena memang saya itu latar belakang jadi orang tani, pasti tahu cara bagaimana budidaya atau cara menyemai bibit itu saya tahu persis. Lalu saya coba, bagus untuk pertama kali. Saya bagus, memang saya memilih waktu yang tepat dan luar biasa, bisa tumbuh itu sekitar 90% bisa tumbuh. Lalu yang keduanya, karena memang saya kira itu gampang, ternyata saya ganti dengan musim yang lain, gagal total. Perlu perlakuan khusus, tapi untuk musim itu harus musim kemarau itu yang bagus. Musim penghujan tidak bisa untuk menyemai. Kita membuat cara-cara tertentu tetap bisa ya. Misalkan itu pakai pelindung itu tetap bisa. Pelindung dari kayak plastik itu Pak, atau bagaimana? Ya, boleh, pokoknya tidak terkena air hujan langsung. Ada sama sekali, pokoknya tahu ini bibit indigo vera, cuma kayak gitu lalu saya nanam. Saya kira itu termasuk bagaimana cara tanggapan pemerintah terutama. Kalau saya sendiri ya pokoknya kayak gini, bahwa lingkungan di sini sudah
mau nanam ya sudah kayak gitu. Kalau uji coba saya sukses, tetapi itu bisa kalau dikembangkan, kalau pemerintah ikut campur tangan, saya kira bisa. Biasanya kalau saya minta dukungan pemerintah, artinya saya informasikan kepada masyarakat itu kalau memang sudah sukses. Dan untuk ini saya belum mencapai sukses yang sebenarnya, jadi teknologinya saya belum kenal betul, cuma baru bisa melalui sedikit ilmu yang saya dapat. Pemasaran ini sendiri karena memang saya ini komitmen untuk berteman sama Bu Edia itu, sama Indigo Vera ini dari Bu Edia ya, sanggup mengajarkan cuma dan saya akan kembangkan karena memang jalannya untuk saya kenal. Kalau memangnya seperti beliau itu mau mengembangkan bisnisnya untuk Indigo Vera, silakan, nanti saya yang ngedrop kayak gitu aja. Itu rencana saya kayak gitu, tapi saya sendiri belum udah lama nggak ketemu sama Bu Edia. Itu randomnya itu digunakan untuk pemantik batik atau pewarna batik, saya kurang tahu ya. Untuk panen pertama itu 4 bulan itu pertama, yang keduanya 3 bulan, atau kalau pemeliharaannya bagus itu 2,5 bulan, 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi untuk pertama itu 4 bulan sampai 5 bulan. Itu yang membeli itu mengambil ke sini gitu ya? Ya, ditimbang sekitar 1 ikat itu 20-an kilo, lalu diikat pakai tali gitu aja. Kalau 0,1 hektar itu kalau ditanami tanpa tumpang sari itu sekitar 1 sampai 1,2 ton per 0,1 hektar. Sekitar kalau memang betul hasilnya bagus, maksimal yang saya maksud, maksimal itu bisa setiap bulan itu ya sekitar cuma 300-an ribu setiap bulan, setiap 3 bulan 300-an ribu itu setiap 0,1 hektar ya. Yang bisa tanam itu sekitar 1 hektar ya, karena memang ini orang Jawa kan biasanya ada rasa sungkan dan seterusnya. Karena memang ini informasi itu dari Ibu Edia itu. Nanti bagaimana Bu Edia sendiri, nanti saya biar sama Bu Edia. Kalau Bu itu mau dikembangkan Bu Edia, saya dukung. Tetapi kalau Bu Edia memang menyuruh karena sama saya, Pak gini-gini aja, mungkin saya juga bisa. Jadi untuk sekarang ini terserahnya ini Mas, saya menanam Indigo Vera ini bukan karena bertemanan saja, saya menghargai teman, ya, karena memang saya senangnya selalu uji coba sampai sekarang apa saja, misalkan seperti tanaman cabai itu pertama kali juga saya, seperti kacang panjang itu ya saya dulu belum di Indonesia belum ada, itu saya sudah mulai. Indigo Vera sendiri kalau ini saya kembangkan betul, ini yang baru saya kembangkan sekarang ini. Nanti saya akan lihat hasilnya yang ini, karena memang ini menguntungkan. Misalkan 0,1 hektar dapat 300.000, itu suatu hal yang tidak mudah bagi orang tani. Sekarang orang tani itu tahunya rugi sama rugi karena ya beberapa faktor, tetapi memang kayak gitu. Ini sangat menguntungkan sebetulnya. Yang harapan yang pertama itu masalah harga. Kalau harganya itu bisa mencapai 2.500 kayak gitu, mungkin saya akan menanam banyak. Tapi tergantung sendiri, yang Bu Edia itu temannya bisa mengembangkan, bisa nyampe proses itu bisa nyampe dengan harganya enggak. Semua yang dinamakan tanaman hijau itu bisa untuk makanan ternak. Dan itu katanya kalau yang dari ahli gizi itu mempunyai gizi yang tinggi sekali untuk memacu perkembangan ternak. Jadi daun dikeringkan untuk dibikin konsentrat itu sangat mudah.
padat. Untuk makanan ayam atau untuk makanan itik misalkan, itu juga bisa, tapi perlu latihan. Yang sudah saya coba untuk makan kambing itu pun nggak mau. Sekarang itu saya bawa itu untuk makan kambing, tapi juga nggak mau, perlu latihan. Kalau semua dilatih itu bisa. Ya kalau memang itu dengan volumenya kita panen itu banyak, ya tentu saja untuk dijual belikan, tetapi saya sendiri belum pikir sampai di situ. Mikir saya pokoknya bagaimana produksi sebaik mungkin ya untuk memenuhi kebutuhan dari itu yang membutuhkan itu dulu untuk sementara ini. Tetapi kalau menurut pengalaman saya, setiap daun hijau itu dibikin makanan ternak tetap semua bisa, tinggal kita melatih. Karena sekarang ada penyedap rasa, misalkan seperti kalau dibikin penyedap rasa seperti molase, lalu EM4 itu sebagai penyedap rasa, apapun yang dikasih disemprot pakai itu biasanya semua hewan mau.